Happy Sabbath for all of you and blessing Sabbath for all of you. Aku berdoa di sini buat kalian tidak dalam keadaan baik dan sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini sehat-sehat dan baik-baik selalu. Di video sebelumnya aku telah menyampaikan pembahasan yang sebelumnya itu, yang kemarin adalah tentang perceraian, divorce. Kalian udah baca dan kalian pasti udah nonton di sana. Jadi pokoknya intinya kalian udah tahu bahwasannya katanya memang di situ dikatakan Tuhan itu benci sebenarnya perceraian ya. Tetapi di sini udah dibilang Tuhan ya, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa saja yang menikah dengan perempuan yang diceraikan suaminya, yang diceraikan katanya berbuat zina. Jadi intinya mau cerai nggak cerai, kalau masih pasangannya itu hidup, kalau dia menikah dengan orang lain, itu ya udah berzina juga. Jadi kalau ada yang bilang, enggak kok saya sudah cerai, cerainya itu resmi, ya terus dia menikah. Ya kalau menurut firman Tuhan kalian baca sendiri, itu bukan Uli sendiri yang bilang, tetapi itu firman Tuhan yang bilang. Jadi kalau kalian udah bercerai secara, kita bilang hukum secara manusia itu, kemudian menikah, ya itu tadi, ya perceraian itu ya lebih baik jangan menikah lagi. Kalau mau menikah ya pasangannya meninggal dulu intinya kan, baru dia menikah lagi, oke. Tapi kalau misalnya masih hidup, itu dibilang berzina. Jadi kalian baca sendiri di Alkitab ya, bukan aku yang ngomong. Jadi kalau pas mereka bercerai karena zina, terus kemudian pasangannya menikah lagi, itu namanya berzina. Tetapi di sini aku bukan mau menuduh-nuduh, karena seperti aku bilang, berzina itu macam-macam ya. Baik dari birahi pikiran, hanya memandang saja dan menginginkannya, kita sudah berzina. Apalagi melakukannya sebelum menikah dan melakukan hubungan seksual dan sebagainya, itu juga perzinahan. Jadi intinya di sini aku nggak mau seperti munafik-munafik. Kita adalah orang berdosa, titik. Seperti juga waktu yang si perempuan yang mau dilempari itu kedapatan berzina. Kemudian Tuhan bilang, bagi siapa yang tidak mempunyai dosa, hendaklah dia yang pertama kali melempar. Tapi pada faktanya kita adalah manusia berdosa. Mungkin dia nggak pernah berzina, tapi dia mencuri. Mungkin dia nggak pernah melakukan, tapi mungkin dia melakukan hal-hal yang lain. Kita kan nggak tahu, Tuhan yang tahu. So, di sini kita saling mengingatkan, di sini kita saling introspeksi diri sendiri, look to yourself, lihat diri kita sendiri, jangan nuduh-nuduh orang, jangan punjer poin ke orang, jangan merasa paling benar dan paling suci karena kita orang berdosa. Kalau kalian sudah merasa kalian paling suci dan paling benar, kalian gak butuh Tuhan. Intinya itu aja. Karena aku merasa aku orang berdosa, jadi aku butuh Tuhan. Sekarang aku akan melanjutkan untuk bagian dia bilang di sini, oaths, susah bacanya ya. Atau kita sering bilang vow atau sumpah gitu ya. OATHS. Jadi itu oaths, I think so. Kalian tahu bacanya. Jadi itu gampangnya kita vow, sumpah. Sebelum kita mulai membacanya, kita berdoa dulu. Kiranya Roh Kudus hadir dan mengajari kita untuk mengerti akan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk pagi ini. Anak-anakmu di sini berkumpul memuji-Mu dan akan membaca firman-Mu. Ajari kami Bapa supaya apa yang kami baca bisa bermanfaat, bisa melekatkan diri kepadamu semakin hari semakin lekat. Bapa di surga, Engkau tahu Bapa, kami adalah orang yang lemah. Kami penuh dosa, kiranya Engkau hapuskan, supaya kami layak untuk hadir ke hadapan-Mu yang suci. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Aku akan baca langsung ya, Matius 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena
karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi ini udah jelas banget ya. Artinya kalau dulu anak kecil aku ya nggak ngerti. Jadi sumpah nih, sumpah ya, sumpah demi bapakku, demi mamaku, demi orang tuaku, demi ini. Nah kita udah dengar sini sebenarnya kalau bersumpah ya bersumpah aja di depan Tuhan. Tetapi jangan demi ini, demi itu segala macam. Karena itu tadi dibilang, bahkan diri kita pun kita nggak berhak karena diri kita ini milik Tuhan. Jadi kalau mau dibilang itu ya bersumpahlah dan katakanlah ya kalau memang iya, katakanlah tidak kalau memang tidak. Simple. Jadi nggak perlu harus demi ini, demi itu, demi siapapun, nggak. Karena kita nggak ada hak untuk di situ kata Tuhan. Jadi kalau semuanya kamu bilang demi dan dibilang seperti itu tadi, itu adalah dari si jahat. Dari si jahat berarti kalau kita udah tahu firman ini ya, mungkin dulu sama seperti aku kan gue bilang pasti melakukan kesalahan dulu nggak ngerti, atau mungkin seperti dulu nggak baca firman Tuhan langsung secara pribadi karena hanya datang ke gereja, dengar aja udah bagus sekali khotbahnya, selesai pulang, nggak baca diri sendiri. Makanya aku bilang kita yang sudah dewasa seperti ini, dewasa fisik, kita kan udah tahu diajarin karena kan dosa udah masing-masing. Baca sendiri aja, buka firman Tuhan. Kalian sudah dari kecil dipilih apalagi. Buka firman Tuhan, baca sendiri, doa, minta tuntunan Roh Kudus. Karena apapun itu, kalian sendiri yang tanggung. Bukan, tidak ada garansi karena pendeta kalian masuk surga. Karena kalian mengikuti agama A, kalian masuk surga. Kalian mengikuti agama B, kalian masuk surga. Enggak. Jadi semuanya karena Tuhan Yesus, karena kasih karunia, dan karena kalian mau dekat sama Tuhan Yesus. Selebihnya enggak ada. Ibaratnya seperti video yang lalu kalian sudah, atau ayat yang lalu, firman Tuhan yang lalu, siapa yang melakukan firman Tuhan itu yang paling penting, bukan membaca terus nggak melakukan. Jadi membaca dan melakukan firman Tuhan itu adalah kehendaknya Tuhan ya, bukan hanya membaca terus tahu, kalau mau argumen atau debat-debatan tahu, tapi kalau perilaku nol besar, bukan ya. Jadi di sini ditekankan Tuhan adalah baca, ketahui, dan lakukan. Dan jangan kurang-kurangi juga, jangan ganti-ganti juga ya. Jadi apa yang sudah Tuhan ajarkan di firman-Nya ini kita lakukan, kita kerjakan, dan kita bisa mengerti maksudnya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kecuali kita masih kecil, kita nggak ngerti, kita harus dituntun ya. Kalau sudah dewasa seperti ini, masing-masing kita sudah harus tahu cari caranya sendiri untuk mengerti akan firman Tuhan. Dan kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengerti dan memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Dan sebelum aku tutup ini, intinya di sini dibilang kita tidak usah bersumpah demi ini demi itu. Yang penting iya katakan iya, tidak katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal daripada si jahat. Jadi jangan mengundang si jahat. Jadi nggak usah berspekulasi, basa-basi dan sebagainya, nggak. Katakan aja. Makanya memang dibilang juga jujur itu memang menyakitkan tapi menyehatkan daripada racun atau berbohong atau apapun itu, ujung-ujungnya buat kita sakit hati dan Tuhan gak suka. Ibaratnya kita gak menyenangkan hati Tuhan jadinya di situ. Terima kasih, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi ini. Begitu indah dan begitu baik buat tubuh kami, buat jiwa kami. Bahwasanya kami tidak harus bersumpah demi ini dan itu. Tetapi jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Lebih dari itu berasal daripada si jahat. Ajari kami Bapa, mungkin kami lupa. Mungkin juga kami kadang-kadang terjatuh. Tetapi ya Bapa, biarlah Engkau yang menuntun dan menjaga kami. Supaya kami tetap di dalam koridor
luar-Mu Tuhan, supaya kami tidak menyakiti dan melukai-Mu Bapa. Bapa di surga, terpuji nama-Mu, ampunkan segala dosa-dosa kami Bapa, supaya kami layak kehadiran-Mu untuk melayangkan doa ini. Terpuji nama Bapa, sertai kami sepanjang hari Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai di sini renungan kita, dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan, dan kita ingat kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal daripada si jahat. Inilah firman Tuhan pagi ini, dan sampai jumpa di besoknya. Tuhan memberkati. Amin.